Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Arna, terima kasih atas tugasnya. Langsung kita bahas pelajaran kali ini. Ya, untuk huruf sin perhatikan harus lebih latihan lagi ya. Emang ini karena apa ya? Karena lebih ke teknik ya ketimbangkan teori. Ini huruf sin ini atau short. Dan secara umum ya huruf yang bulat itu adalah huruf yang sulit ya. Dalam khat nasta'lik itu yang paling sulit ada yang bikin kayak gini nih, bulat-bulat kayak gini. Nah itu adalah benar-benar latihan ya, latihan bukan hanya sekedar latihan, benar-benar terus menerus 4 tahun 5 tahun 6 tahun itu harus terus dilatih karena emang sesulit itu ya itu. Terus selain itu huruf sin itu ada giginya yang kayak gini, pakai apa namanya setengah mata pena ya. Jadi kita harus benar-benar cermat dan harus benar-benar terlatih gitu. Selain itu kalau tulisan yang bulat itu adalah salah satu hal yang paling pertama kali dilihat dari ketika kita melihat satu karya ya di khat nasta'lik ya. Yang pertama itu tulisan-tulisan panjang ya, misalnya bisa ada huruf kaf panjang, kita pertama kali mata kita tuh tertuju situ misalnya. Terus huruf-huruf yang bulat-bulat ya, ini karena yang paling menonjol ya karena bentuknya bulat, atau yang tadi panjang tadi makan tempat kan. Dan itu salah satu tolok ukur level seorang khattot nasta'lik ya. Kalau mau lihat itu seberapa bagus dia atau khattot itu bermazhab apa dalam tulisannya atau punya gaya apa, itu yang paling pertama dilihat adalah bagaimana dia membuat ini bulatan. Oke, sekarang saya langsung ke huruf sin ya. Perhatikan, untuk membuat sin kita harus sering latihan. Yang pertama, pastikan tinta kita itu encer ya, dibandingkan, bukan encer maksud saya itu mengalir ya, bukan seret, bukan kering. Biar apa? Biar ketika kita menulis, khususnya ketika menemukan yang gigi-gigi kecil kayak ini di sambungan antara huruf, itu sambungan antar huruf misalnya mbak ketemu mbak, itu kan enggak pena penuh ya. Itu kita harus mempermainkan tinta, mendorong tinta, seberapa besar tekanan yang kita berikan kepada kalam. Nah itu semuanya itu harus kita ulik ya, dan kita latih tangan kita. Ini setengah mata pena. Nah misalnya nggak jadi nih setengah mata pena. Nah seperti ini, kadang nggak jadi ya, kadang media juga pengaruh. Saya ini kayaknya saya kertasnya dan kalamnya dan tintanya juga nggak terlalu pas yang ngaduknya dan sebagainya. Nah kadang nggak, tapi nggak masalah ya, dilatih kayak gini. Nah setengah mata pena gitu. Kemudian ini ya, perhatikan ya, jadi yang pertama itu lebih tegak, ini kan, ini giginya nih lebih tegak, kedua lebih rendah, jadi bentuknya tuh seperti mangkok kayak gini ya gitu ya. Jadi gigi pertama, gigi kedua seperti ini ya. Jadi jangan asal lurus, walaupun miring tapi sama rata gitu enggak. Jadi yang pertama itu lebih gini, lebih tinggi, yang kedua lebih, nah kayak gini, maksud saya paham ya kayak. Kemudian yang gigi pertama dan kedua juga bentuknya jaraknya beda ya, ini lebih kecil, ini lebih besar ya. Ini kamu udah lumayan lah ngerti poin itu. Nah kemudian cara penyambungan ke huruf bawahnya atau bagian bulatnya ya, transisinya. Nah ini saya bikin lagi dari sini, satu, ini pertama, ini kedua. Aduh ketebelan.
Ini pertama. Nah kayak gini. Gimana? Nah kita pakai ujung pena kayak diginiin aja. Nah begini ya. Pastikan yang awal itu lebih tebal. Ini kan garis ya, di sini tuh garis. Pastikan yang awal tuh lebih tebal, yang kemudian akhirnya tipis ya, gini. Seperti ini. Bukan lurus seperti ini. Miring ke dalam. Jadi yang bagian pertama itu lurus ke bawah, lurus dulu baru masuk ke dalam ya. Jangan langsung masuk miring kayak gini. Ya, terus poin yang tadi saya bilang ya, apa itu, awal tebal kemudian jadi tipis, jangan sama ya. Ini saya lihat ini sama tipis saja, ini lurus ke samping ini enggak. Jadi awal tebal lalu ke tipis lalu nanti ke sambung ke tebal lagi. Di sini kita bikin gerakan selanjutnya. Nah seperti ini ya. Ini tadi saya coba tes kalam pakai kalam yang lebih besar ya, ternyata saya lihat yang ada yang lebih ukurannya lebih pas dengan tulisan kamu, jadi saya ganti ya, ini lebih besar ya. Oke, itu tadi. Ini poin ketiga. Poin keberapa saya lupa ya, pokoknya tadi itu tadi ya. Pertama buat ini, yang kedua ini penting ya, ini tuh bagian penting sekali, bagian ini sangat penting ya. Teman-teman itu asal bikin bulatan aja langsung gitu, tanpa memperhatikan apa detail-detail ini ya gitu. Sama kepada shot nih kayak ini juga ya, itu aja sih kayaknya, apalagi ya. Atau misalnya nanti huruf-huruf nun yang bersambung lah ya, misalnya di sini nanti anggap di sini ada huruf lain misalnya. Nah nanti startnya tuh sama kayak gini ya gitu. Oke, ini untuk apa, untuk itu ya. Kemudian poin selanjutnya adalah upayakan ketika bikin bulatan itu kita startnya awalnya berapa kemiringannya. Tadi saya udah singgung belum di kamu di pelajaran sebelumnya, apa 63,5 derajat kurang lebih ukuran natural hotness ta'lik ketika kita bikin huruf-huruf lainnya ya. Ini berapa, segini lah, kurang lebih segini ya. Ini kemiringan natural hotness ta'lik ya gitu. Jadi nggak ada salahnya misalnya kamu sebelum latihan kamu pastikan dulu kemiringannya itu pas ya, kayak gini. Latihan kayak gini khususnya buat teman-teman yang belajar hotline juga ya, karena sering pasti beda ya, kemiringannya itu pasti beda. Nah ini ya, ada fakta unik lain, ini nanti saya singgung, nanti saya jelaskan karena banyak poin. Nah kemudian apa, ketika kita bikin bulatan kayak gini ada namanya pembagian apa, seperti huruf ba, pembagian turun, datar, dan naik ya. Turun lebih banyak, naik lebih sedikit. Nah ini selalu kayak gitu. Kemudian anggaplah kalau kita mau lebih detail lagi, di sini ada datar ya. Datar itu sebenarnya nggak ada, datar itu adalah transisi dari turun dan naik ya. Kan kita kalau mau detail, biar penjelasan lebih detail, kadang kita sebut ada datarnya, padahal itu sebenarnya nggak ada datar ya. Nah kalau mau lebih detail lagi kayak gini, ini turun, datarnya kurang lebih sedikit, kemudian naik seperti ini. Ini untuk khusus yang bulat ya. Kalau misalnya ba itu pastinya datarnya lebih banyak. Nah ketika kita taruh kelereng sini, ini anggaplah sebuah wajan ya, atau sebuah ya sinnya itu udah berbentuk huruf apa, benda padat misalnya. Kita taruh kelereng, dia akan berhenti di sini, bukan di tengah ya. Ini paling penting, kalau salah satu yang poin yang paling penting di huruf bulat ya. Ini berlaku di semuanya gitu. Misalnya ini saya taruh kelereng, dia akan berhenti di sini, bukan di tengah. Nah kalau ini misalnya nih buat nih sin ya, ini sin ini
Saya taruh kelereng, dia akan berhenti di sini. Ini juga masih agak tengah. Ini di sini. Ini di mana? Di tengah. Ini di, ya, ini. Jadi harus miring di samping serong kayak gini. Oke, itu. Kemudian, nah ini kalau saya coret-coret lagi takut nggak jelas ya, tapi nggak apa-apa lah, nanti saya bikin lagi, atau nanti bakal ketemu lagi kok di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ini miring ya, jadi ketika kita gambar ini nun atau sin atau shot, nah ini jaraknya antara sini ke sini kurang lebih berapa? 1 mata pena, di sini sedikit ya. Nah dari sini ke ujung telur nih, kan saya gambar telur nih, ini kayak telur miring gitu, kemiringannya berapa? Sini. Nah kemiringannya tuh kembali lagi ke ini tadi, berapa? 63,5 derajat. Jadi sebenarnya telur kalau lurus kayak gini, kita belokin kayak gini, jadi kemiringan 63,5 derajat ya. Dari ujung si apa nunnya ini, apa ke telur ini ke bagian yang kita taruh kelereng tadi, ya kurang lebih kemiringannya segitu ya. Oke, ini nggak perlu di apa sih ya, boleh antum dengerin, dicermatin, tapi jangan terlalu fokus ke sini, lebih ke apa, latihan aja dulu, nanti akan lama-lama akan bisa kena angka ini ya, gitu, nggak apa. Oke, jadi perhatikan soal kemiringan dan proses pembuatan si. Oke, sekarang kita lanjut ke huruf shot. Huruf shot, perhatikan ya cara membuat kepala shot. Saya ganti alam lagi nih. Pertama, setengah mata pena, seperti ini saja, gampang, simple. Setengah mata pena ya, tanpa banyak rekayasa, dalam arti di gambar-gambar dan sebagainya. Setengah mata pena seperti ini. Nah ini perhatikan, ini terlalu kecil, ini terlalu kecil. Oke. Kemudian, nah ini yang lebih penting atau yang mungkin saya maksudkan adalah proses dari sini ke bawah sini ya, dari sini turun datar ke naik, ini 3/4 mata pena di sini, turun kemudian naik sedikit. Nah ini 3/4 mata pena atau 2/3 mata pena. Sering kali nggak dapat ya, maksudnya mungkin terlalu kecil gitu ya. Kalau terlalu kecil kita bisa sempurnakan, misalnya dia agak ditebelin. Kalau kebesaran ya ulang lagi ya, atau hapus ya, itu berarti udah rusak, atau nanti misalnya diperbaikin dengan cara lain ya. Tuh. Oke, kayak gini. Nah di sini itu ada pembagian juga ya, ada turun, datar, dan naik ya. Jadi nggak asal apa, asal lurus seperti ini kayak hotline ya, kayak hot misalnya naskhi, walaupun apa intinya jangan datar kayak gini ya, jangan datar. Di sini ada gradasi ya, dari tipis ke tebal, kemudian ke tipis lagi. Ini kalau saya gambar pakai mata pena penuh seperti ini, tipis, tebal, ke tipis lagi, sedikit ya naiknya, sedikit aja, dan lebih tipisnya tuh sedikit aja. Perhatikan ini dari tipis ke tebal. Nah turun, datar, naik, itu kurang lebih tingginya 1 titik di sini. Oke, itu. Nah sekarang cara pembuatan bawah, apa ke bawahnya transisinya ini sama kayak tadi ya, kita pakai ujung mata pena kayak gini, seperti ini kita tebelin. Nah ada sedikit segitiga kayak gitu ya, tebel dulu ke tipis, dan jangan sampai ujungnya kayak gini ya, tumpul kayak gini, harus diisi nih, ini diisi kayak gini. Nah gitu, ini juga nih di sini diisi, nah gitu ya. Terus ini terlalu dekat ya, agak maju lagi sedikit ya, seperti ini nggak apa-apa. Ini ya jaraknya. Oke, sini kita isi, turun, datar, naik. Nah seperti ini ya. Perhatikan nih kemiringannya.
kemudian jaraknya juga kurang lebih berapa, 3 titik. Oke, itu. Oke, untuk COV juga lumayan ya COV-nya, cuman itu apa, lehernya terlalu tipis. Sini lurus ke bawah tapi jangan terlalu tipis ya. Turun. Kayak gini. Ini garisnya di sini kurang lebih 2 titik di sini. Ini 1,5 atau 2 titik kurang lah ya. Ini COV. COV itu enggak 2 titik ya. Ini nun, kalau kita bayangkan ini nun tuh sampai di sini. Ya, kalau COV itu enggak. Kemudian lam lumayan bagus, cuman ini terlalu kaku ya. Pertama kita bikin kurang lebih 5 titik di sini di atas garis ya, 1 2 3 4 5 sama transisinya 5 ya. Itu kita bikin sama seperti bulatan-bulatan yang lain ya. Ini terlalu kecil ya, ini terlalu kecil. Nah nunnya, ini nunnya juga terlalu kecil. Ini kenapa bisa sangat kecil nggak tahu. Ya, ini sin ukurannya udah lumayan lah ya. Ini ukuran, dari segi ukuran ini sin paling bagus dari yang lain. Oke, itu. Sekarang kita bahas nun di sini. Nah, pertama 2 titik tegak ya, seperti ini, atau 2 titik kecil lah ya. 2 titik kecil di sini. Atau sebenarnya ada yang bilang 1,5, oke lah, anggaplah 1,5, tapi 1,5 lebih dengan titik yang besar. Kemudian dari sini maaf ya, nggak bagus ini bentuknya. Usahakan kemiringannya tuh jangan berubah ya. Jadi dari sini berapa tadi, 63,5 derajat itu terus ya, terus dari awal sampai akhir. Usahakan jangan berubah. Sebenarnya ada beberapa cara, atau sebagian hotdot itu merubah kemiringan di bagian ini. Di bagian ininya agak sedikit berubah, tapi sedikit aja. Ya, nanti di sini, dari sini kembali ke ukuran semula. Cuman ya lebih bagus menurut saya atau sama guru saya itu sama, jangan berubah. Itu perbedaan memandang aja sebenarnya, tapi menurut kami lebih bagus yang sama. Nah, titiknya berarti kan ya, titik huruf nun itu berbeda dengan titik-titik huruf lainnya ya dalam penulisan nasta'lik gaya baru ya. Kalau gaya lama sama sebenarnya besar. Nah, ini terlalu kecil ya, itu jadi harus benar-benar besar. Kalau misalnya shin, misalnya short dot cough, misalnya ini cough, ini titiknya segini aja ya, segini aja, dot short di sini aja. Tapi ini nun dia harus benar-benar kotak besar kayak gini ya, itu akan jadi bagus nanti. Nih lihat jaraknya antara nun titik dengan dinding-dinding itu kurang lebih satu mata pena, dengan syarat nunnya besar kayak gini
bukan kecil. Nah ini jadi nunnya ini kecil sekali ya, mungkin kamu inisiatif sendiri nih bikin nunnya lebih kecil, titiknya, karena ini apa terlalu kecil bikinnya, jadi bentuknya terlalu kecil semua, enggak ya, jadi harus lebih besar, titiknya juga harus lebih besar. Udah 20 menit ya, semoga nggak capek ya dengerinnya. Untuk iya perhatikan. Nah untuk bulatan nun ini sama ya kayak yang tadi saya jelaskan panjang lebar ini, di shot ini di nun juga sama seperti itu ya. Ini perhatikan, pertama kita bikin gerakan seperti ini, agak sedikit memutar kalam ya, dari gini jadi gini ya, jadi ada perubahan kemiringan, jadi jangan gini aja, nanti terlalu tebel ya, ini biar tipis jadinya, jangan terlalu tebel. Nah dari sini ini sedikit aja ya, maju ke depan sedikit aja gitu, ini terlalu banyak di sini. Oke, ini kok kecilnya agak nah kayak gini nih, ini terlalu bersemangat atau terlalu kuat ya. Nah dari sini ini agak bulat ya, ini berarti kan jangan kaku seperti ini, karena tujuannya apa, biar nyambung ke bulatan bawahnya itu masih apa ya, satu irama gitu, maksudnya nggak terlalu keras itu perubahannya. Nah ke sini ini perhatikan, kita tinggal ikutin aja irama yang ada di sini, bulat, lembut, lentur seperti ini ya. Nih di sini ke sini itu ada perubahan yang lebih lentur gitu, jadi nggak kaku seperti ini. Nah saya ulangi ya, ini ya itu salah satu huruf yang sulit ya, di samping nun dan huruf-huruf bulat yang lain. Nah ini kita boleh memutar kalam ya di sini, perhatikan nih, ini tujuannya tadi biar nggak terlalu keras ya ujungnya, sama kayak gini. Kemudian dari sini kita kemiringan biasa. Nah dari sini kita agak mundur bagian bawahnya, nah gitu. Nah ya, ulangi, 1. Intinya tuh di sini kita buat sedemikian rupa biar apa, biar ini enggak keras depannya ya gitu. Nah barulah kita bikin di sini juga nggak boleh lurus kaku gitu ya, harus lembut bulat semuanya. Nah seperti ini. Oke, ini di sini kurang lebih jaraknya 1,5 titik ya. Ini garisnya di mana, di sini, ini garisnya di sini ya. Dari ini garis ke pangkal sini kurang lebih berapa, 1 mata pena. Oke, ini juga kedalamannya ya, perhatikan di sini kurang lebih 1 mata pena, di sini kecil. Oke, kemudian nih tadi nih apa namanya, harus di samping gini, nggak boleh di tengah, itu udah lumayan ya. Nah ini perhatikan, ini pertama tadi saya udah bilang ya, ini terlalu besar. Nah terus ini kurang naik ya, harus naiknya di sini. Nah gitu, tadi aku kasih tanda kamu dapat sampai sini ya, bukan di sini tapi naik lagi di sini ya, ini naik lagi di sini, kurang lebih sampai berjarak 1 titik ya gitu. Oke, terima kasih ya. Ini banyak sekali poinnya yang apa namanya disampaikan. Silahkan diperbaikin, direnungin, dilihat-lihat lagi contohnya. Lalu apa? Dilatih, yang paling penting juga dilatih. Oke, wassalamualaikum.